Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum DPP LDII Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso, dan tentu beserta seluruh jajaran. Ada sesepuh di sini, ya Aziz. Saya tanya tadi naik off-road apa Harley. Hadir juga Bapak Ibu sekalian peserta, ini seluruh Indonesia ya? Saya kira Jawa Tengah tok. Bapak Ibu, saya punya paparan, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang kemudian kami bayangkan dan bagaimana saya meminta para ilmuwan untuk melakukan exercise. Sehingga apa yang saya sampaikan ini ya setidaknya match lah dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan tantangan global. Tentu LDII bukan tempat pertama kami bisa memaparkan, dan di tempat lain kami juga mencoba memaparkan paparan ini. Boleh ditampilkan? Bapak Ibu, saya juga bertanya kepada masyarakat bahwa apa yang sekarang menjadi persoalan. Tadi representasi yang ditampilkan di sana rasa-rasanya cukup bisa mewakili dengan baik. Bapak Ibu, saya doakan sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan kita punya gambaran sikap yang sama bagaimana kita membangun bangsa dan negara. Itulah pentingnya kita bisa menjalani tugas ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah ucap. Sekali lagi sukses untuk acaranya, dan saya akan senang kalau nanti mendapatkan masukan, rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sebagai bangsa yang bertakwa, bangsa yang beriman, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum Kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat. Bantu saya milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin harus bisa merasakan rakyatnya. Sebelum diusir, dia buru-buru berhenti aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami merasa terhormat bisa kembali lagi ke sini. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Selama kami mengelola di Jakarta, bolak-balik datang ke sini karena ini salah satu contoh pondok yang bisa dijadikan referensi. Kalau yang mulai bangun 130 tahun, bangun 340 tahun, apa sih asumsi di balik kepalanya tuh? Asumsinya dia akan eksis ribuan tahun. Betul tidak? Iya. Tidak ada yang mau bangun sesuatu yang tidak dengan asumsi dia masih bisa karena mungkin. Jadi ketika dibangun 330, 340 tahun, dia tahu bahwa kami akan eksis ribuan tahun. Karena itu kami bikin pagar selama itu. Sama, di Jawa Tengah kita juga boleh begitu. Jadi tanpa dikatakan, LDI ini implisit menyampaikan bahwa LDI akan eksis, akan berdampak untuk waktu yang masa yang akan panjang. Tanpa dikatakan, cukup dengan menunjukkan kami konsentrasi pada profesional religius. Insya Allah ini sebuah jalan mulia yang diambil. Insya Allah ini menjadi sebuah rute yang sepanjang perjalanan penuh dengan telaga-telaga jariah yang tidak pernah berhenti pahalanya. Dan semoga semua yang terlibat selalu dalam keberkahannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan berbagi di sini. Insya Allah yang diikhtiarkan tercapai. Amin. Insya Allah Indonesianya bisa berubah. Amin. Insya Allah amin diaminkan. Amin. Itu saja barangkali dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat ECTNA semua, kemarin saya dapat informasi dari lembaga survei LSI kalau tidak salah ya, yang ya itulah yang selalu menang-menangin Prabowo. Dan seperti biasa, karena kita tahu persis bagaimana sinyalemen dari lembaga survei itu lebih banyak bernuansa pesanan ya, daripada menggambarkan fakta representasi yang sebenarnya, maka tentu kita harus melakukan counter. Counter kita bukan asal-asalan, ya kita balas lagi gitu dengan polling kita kan. Banyak yang sekarang justru jauh lebih percaya kepada polling dibandingkan lembaga survei, begitu kan? Ya, kita lihat ada sebuah kabar yang menyampaikan bahwa Prabowo paling disukai gitu. Ya udah kita cek saja, betul tidak paling disukai. Karena kita juga ingin melihat sebuah fakta realita yang ada di bawah, di lapangan, di ganggang, di kerumunan massa untuk dimunculkan ke ruang publik. Ya jangan sampai yang ada di ruang publik hanyalah framing-framing, hanyalah kemasan-kemasan dari para orang-orang yang punya kuasa. Begitu ya. Dan kita lihat akhirnya kita mencoba memunculkan ini. Jadi siapa Brutus, siapa yang punya kepemimpinan. Nah, ini mengingat dengan sepak terjang para politikus yang ada di Indonesia. Jadi siapa mirip siapa? Ini kita lemparkan saja ke publik, kita lemparkan saja ke netizen, ke rakyat Indonesia. Gitu ya, siapa yang mirip Brutus, siapa yang punya kepemimpinan, siapa yang hobinya hanya sekedar menunjukkan kekuasaan padahal belum punya kuasa ya. Maksud saya presiden-presidenan lah ya. Memerankan peran sebagai presiden padahal belum jadi presiden. Siapa itu? Oke, kita langsung saja lihat dulu beritanya ya. Ini ada berita dari Suara Surabaya. Prabowo lebih disukai Gen Z. JPM 08, Anies kayak Mario Teguh, Ganjar mirip pensiunan atlet lari. Waduh, mari kita buktikan ya. Calon Presiden Prabowo Subianto dianggap lebih disukai
oleh generasi milenial dan Gen Z dibanding kandidat lain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Wow. Menurut Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08 ya kubunya mereka ya, JMP 08 yang juga pegiat hak asasi manusia, Poltak Agustinus Sinaga, alasannya sangat sederhana, yakni Prabowo sebagai sosok kebapaan. Bapaknya siapa? Anaknya nggak pernah muncul juga tuh ya. Kan harusnya ada rekam jejak kan gitu ya. Kalau kita lihat Pak Anies misalkannya kemarin ada Hari Anak Indonesia, ada gambarnya dengan anaknya yang sedang bercengkrama, sedang apa gitu ya, ngantar anaknya sekolah. Ya kan harusnya begitu gitu, bukan sekedar framing. Sosok Prabowo sebagai ayah atau bapak yang bisa jadi panutan untuk bimbing menuju masa depan kaum muda sebagai estafet kepemimpinan Indonesia ke depan. Ya, Indonesia butuh dipimpin oleh kaum muda. Jadi kaum muda ini jangan dijual untuk masa depan. Kan suka ada begitu ya, untuk masa depan, menjual masa depan. Masa kini yang harus betul-betul dilakukan, disiapkan dengan benar agar masa depannya membaik, kan gitu. Bukan masa depan yang dijual-jual terus. Ditambahkan Poltak, bagi kaum muda yang sudah melek medsos, sosok ketum Gerindra ini dinilai original dan jauh dari gimmick untuk mencari simpati berbanding terbalik dengan calon presiden lain. Kalau itu yang bikin proposal perdamaian Rusia Ukraina itu, kalau bukan gimmick apa namanya? Kemudian food estate apa kabar? Ya sesederhana itu alasan generasi muda mengidolakan Prabowo katanya. Lebih jauh Poltak, jika membandingkan antara Prabowo dengan capres lain seperti Anies dan Ganjar, bakal muncul kesimpulan bahwa mantan dan Jen Kopassus itu memiliki aura yang lebih disukai anak muda. Aduh, klaim-klaimnya luar biasa ya. Waduh, Poltak nih. Sementara itu dari hasil survei LSI yang dirilis 11 Juli, Prabowo unggul katanya ya. Ya ini lembaga survei yang ada yang selalu mengunggulkan Prabowo, ada yang selalu mengunggulkan Ganjar. Anies diunggulkan siapa? Rakyat Indonesia. Gitu ya. Target populasi survei LSI adalah warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas, sudah menikah, memiliki telepon. Kalau 17 tahun ke atas, 50, 60, 17 tahun ke atas, mana batasannya? Baik, langsung saja kita lihat bagaimana hasil yang ada di polling SC Channel ya. Nah, 12 jam yang lalu, nama Brutus dikenal sebagai orang pengkhianat dan menjadi sebutan untuk orang pengkhianat dalam dunia politik. Kira-kira siapa tokoh di bawah ini yang menurut Anda perilakunya lebih mendekati sosok tersebut? Silakan sampaikan alasannya di kolom komentar. 12 jam yang lalu ya, muncul Prabowo Subianto 75%, Ganjar 15%, Anies 10%. Telak sekali ini Prabowo menangnya. Menang sebagai apa? Menang yang dianggap mendekati sosok Brutus. Saya dan keluarga dulu pendukung Prabowo. Setelah Prabowo masuk kabinet Jokowi, kami merasa dikhianati. Perjuangan Prabowo bukan untuk kepentingan rakyat, tapi karena nafsu pribadi. Ini gambarannya ada yang di rakyat. Dialah pengkhianat rakyat yang didukung rakyat, tapi jadi pengkhianat. Berkhianat pada rakyat pendukungnya yang sebenarnya lebih besar dan lebih banyak dari pendukung penguasa saat itu. Belum jadi presiden sudah mengkhianati pendukungnya. Si timbul tenggelam, dia timbul para pendukungnya yang telah mengorbankan jiwa maupun harga raganya malah dia tenggelamkan. Pengkhianatan seperti ini tidak layak didukung, apalagi dijadikan presiden. Baru kali ini saya lihat polling di YouTube Prabowo menang. Ya, menang sebagai yang paling mirip Brutus ya. Menilik ke belakang 2019, Pak Prabowo kalah bertarung bergabung dengan presiden terpilih. Seolah beliau mengkhianati pemilihnya dan seolah hanya rakus akan jabatan dan kekuasaan. Ini gambarannya. Ini kalau dibacakan habis ini sampai jam 12 siang nanti gak beres-beres ini. Didukung rakyat tapi berkhianat membela oligarki. Wah, berkhianat terhadap pendukungnya. Ini hati-hati ya. Ini kita nggak akan lupa, rakyat nggak akan lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo terhadap pendukungnya. Luar biasa ini. Ini ya.
Prabowo unggul sebagai yang paling mirip Brutus. Sekarang kita lihat satu lagi. Jika Anda membayangkan, ini sama ya, kurang lebih 11-12 jam yang lalu. Jika Anda membayangkan sosok yang memiliki karisma dan kepemimpinan yang kuat, pendidikan dan intelektualitas yang tinggi, punya kemampuan diplomasi yang piawai, dan mampu mengelola perbedaan, siapa dari ketiga orang di bawah ini yang paling mendekati sosok tersebut? Prabowo 6%, suara 27.000 ya, wah jauh ini. Ini kalau tadi survei berapa, 1.200 ya. Ganjar 3%, Anies Baswedan 91%. Ini pemimpin yang dibutuhkan. Pemimpin yang memiliki karisma, kepemimpinan yang kuat, bukan sekedar hasil dari framing, bukan sekedar hasil dari pencitraan, tapi dari rekam jejak yang sudah dilakukannya selama ini. Selama beliau menjadi rektor, menjadi menteri pendidikan, menjadi gubernur Jakarta, meskipun dihantam dari berbagai arah mata angin, tapi beliau tetap tegar, tetap teguh dalam memimpin jabatan yang diembannya. Dan dia pun memiliki pendidikan yang paling menonjol dibandingkan capres lain. Kuliahnya sampai S3, PhD. Hasilnya baik sekali. Dan itu dibuktikan dalam kepemimpinannya. Intelektualitasnya sudah tidak bisa disanggah lagi oleh siapapun. Baik kubu Ganjar maupun kubu Prabowo pasti mengakui kalau bicara tentang intelektualitas yang paling tinggi ya Anies Baswedan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kemampuan diplomasinya juga rekam jejak yang berbicara. Penghargaan internasional bertubi-tubi datang. Nah, bukan penghargaan dari pemerintah yang dipaksakan seperti yang ke Ganjar kemarin. Beberapa bulan terakhir ini terus dipaksakan itu. Aduh. Ganjar ya apalagi. Ganjar saya kira tidak ada rekam jejak yang mumpuni dalam berbagai aspek kepemimpinan. Hampir tidak ditemukan kekurangan dari Anies Baswedan. Dia tabligh amanah sidik fatona. 1000% sudah bisa dipastikan yang berakal sehat, normal dan cerdas akan memilih Bang Anies karena sudah teruji taat, amanah, beradab, cerdas, bijak, peduli, tegas, santun dan seterusnya. Luar biasa.